kita perlu mengambil jalan hayat dalam pemulihan Tuhan ini. Jadi berita ini adalah bisa dikatakan merupakan kesimpulan dari kristalisasi kitab Yosua, Hakim-Hakim dan Rut. Ya. Jadi kita akan membandingkan jalan yang ditempuh oleh Hakim-Hakim dan jalan yang ditempuh oleh Rut. Ya. Saudari, pada kitab Hakim-Hakim kita melihat pergerakan Allah secara ekonomikal. Ya. Jadi para hakim saat itu penuh dengan roh, penuh dengan kuasa. Ya. Tetapi pada Rut, Naomi dan Boas, kita tidak begitu melihat pekerjaan Allah secara ekonomikal ini. Jadi yang terlihat adalah pekerjaan Allah secara esensial. Jadi boleh dikatakan Naomi, Rut, dan Boas adalah orang yang hidup dalam jalan hayat. Ya. Bukan berarti jalan yang ditempuh oleh para hakim jalan yang salah, bukan. Tapi kita melihat di sini bahwa Tuhan damba kita menempuh jalan yang terbaik, ya, yang Tuhan inginkan supaya kita berbagian dalam melahirkan Kristus. Ya. Inilah yang disebut dengan pergerakan Allah secara esensial. Ya. Mungkin kita perlu memberikan satu gambaran perbandingan seperti apa sih orang yang menempuh jalan kuasa dengan orang yang menempuh jalan hayat. Ya. Saudari, kalau kita melihat di dalam kitab Hakim-Hakim, ya, itu ada Gideon, ada Simson. Ya, mungkin dua hakim ini sangat mencolok, ya, khususnya mengenai Simson, karena dia seorang nazir, penuh dengan kuasa. Ya, tetapi mereka tidak bisa mengekang hawa nafsu. Ya, sehingga kalau kita melihat dari semua hakim-hakim itu, ya, tidak ada yang berbagian di dalam generasi Kristus. Nah, berbeda dengan Rut, ya, walaupun dia orang miskin, ya, tapi karena dia berpaling kepada jalan hayat, dia bisa berbagian dalam generasi Kristus. Ya, saudari, dalam pemulihan Tuhan kita perlu menempuh jalan hayat ini. Jadi tidak menekankan jalan kuasa, tetapi sangat menekankan jalan hayat. Karena jalan ini yang didambakan oleh Tuhan. Ya, saudara, kita mendorong kita, ya. Mungkin kita tidak begitu semarak, mungkin pekerjaan kita tidak begitu besar, tetapi asal kita berada dalam jalan hayat, ya, Tuhan sangat senang karena kita bisa berbagian di dalam melahirkan Kristus. Ya, saudari, ada jalan kuasa, ada jalan hayat. Ya, dua jalan ini, ya, memang berbeda ujungnya. Ya, saudari, kalau paling baik sebenarnya kita menempuh jalan hayat, tetapi kita juga mengalami roh itu secara ekonomikal. Ya, saudari, kita bersyukur kita berada dalam pemulihan Tuhan. Ya, kita bisa melihat jalan hayat ini, jalan yang mendatangkan Kristus. Ya, jadi kalau saudari bisa mengecek, ya, silsilah Yesus Kristus Tuhan kita, ya, di situ ada Rut. Ya, Rut ini adalah orang yang berpaling kepada jalan hayat. Ya, kemudian saudari, karena kita sudah melihat ini, ya, perbandingan jalan kuasa dengan jalan hayat, kitab Hakim-Hakim dengan kitab Rut, berarti kita bisa melihat bahwa saya mau menempuh jalan hayat. Kita perlu ada dua di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau menempuh jalan hayat, saya mau mendatangkan Kristus, saya mau membawa Allah dalam keinsanian untuk menghasilkan Kristus. Ya, saudari, coba kita gali lebih dalam lagi, ya, seperti apa sih jalan hayat ini? Ya, jalan hayat, ya, karena Kristus adalah hayat kita, hayat yang unik. Ya, hayat ini memiliki satu jalan. Setiap hayat itu memiliki jalannya sendiri. Ya, setiap hayat juga menempuh jalannya sendiri. Ya, sebagai contoh, misalnya, ya, hayat kodok, ya, hidupnya di air. Kalau kambing tadi hidup di darat, ya, tidak bisa kita pindahkan itu. Kambing nanti suruh hidup di lautan tidak bisa. Ya, manusia pun demikian, manusia Allah pun demikian. Kita adalah manusia Allah yang menempuh jalan hayat. Kita punya penempuhan sendiri. Ya, kenapa? Karena Kristus adalah hayat kita. Ya, hayat ini, ya, hayat Allah yang bersatu dengan roh kita, ya, itu memiliki satu kehidupan, memiliki satu jalan, tergantung kepada kita. Nah, karena itu dalam kitab Rut ini, ya, kita melihat dulu, ya, Naomi beserta keluarganya, Elimelek dan dua anaknya itu keluar dari jalan hayat ini, dia pergi ke negeri Moab.
Jadi dia keluar dari jalan hayat, tetapi setelah mengalami mungkin kesusahan, kemiskinan yang sedemikian rupa, akhirnya Naomi bertobat. Dia mengatakan bahwa dia mengakui apa yang Tuhan lakukan di atas dirinya. Ya, kemudian dia berpaling kepada negeri Kanaan, berpaling kepada tanah permai yang melambangkan berpaling kepada jalan hayat. Ya. Jadi Naomi ini menjadi satu contoh kepada kita bahwa dia keluar dari pohon pengetahuan baik dan jahat, masuk kepada yaitu pohon hayat. Ya, jadi dia keluar dari pohon pengetahuan baik dan jahat, berpaling kepada pohon hayat. Nah, kita perlu menjadi orang-orang yang demikian. Sebenarnya dalam pengalaman kita sering mengalami itu ya. Kadang pagi kita sudah masuk ke pohon hayat ya, tapi siangnya berpaling ke pohon pengetahuan baik dan jahat ya. Jadi saudari, di sini kita melihat bahwa pengetahuan baik dan jahat itu belum tentu dosa ya. Belum tentu sesuatu yang jahat ya. Tetapi ada pengetahuan yang baik, ada yang bermoral. Tetapi jika itu memalingkan kita dari Kristus, nah itu adalah pohon pengetahuan baik dan jahat ya. Kemudian saudari, kalau kita sudah mengakui bahwa Kristus adalah hayat kita ya, dia ada di dalam roh kita ya, kita memiliki satu kehidupan ya. Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang senantiasa memimpin kepada hayat ya. Jadi setiap hari apapun yang kita lakukan ya, kita harus bisa membedakan mana hayat, mana maut. Jadi bukan sekedar dosa lagi ya, bukan sekedar jahat lagi saudari ya. Setiap hal yang kita lakukan ya, apakah itu memimpin kita kepada kenikmatan akan Tuhan. Jadi kalau misalnya kita punya satu kesenangan ya, kesenangan itu membuat roh kita gersang ya, membuat diri kita aus ya, membuat kita jauh dari Tuhan. Nah, kita perlu berhenti. Sama seperti Ruth ya, yang memilih jalannya Naomi. Ya, dia mengatakan bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Ya, jadi saudari, Ruth ini ya, dia adalah orang yang mengikuti Naomi. Ya, ada seorang saudari kita yang senior namanya Naomi. Ya, dia menempuh jalan hayat, berpaling kepada tanah permai, berpaling kepada Kristus. Kemudian Ruth ini mengikuti. Ya, sebagai seorang muda, kita perlu menjadi orang sedemikian, bisa membedakan mana maut, mana hayat ya. Jadi Ruth ini dia mengetahui bahwa jalan yang ditempuh oleh Naomi ini adalah jalan hayat, penuh dengan kenikmatan akan hayat ya, penuh kenikmatan akan Tuhan ya. Jadi saudari, ada Naomi, ada Ruth ya. Naomi berpaling kepada jalan hayat ya. Kalau Ruth dia bisa berpaling ke jalan hayat karena dia bisa membedakan mana hayat, mana maut ya. Kemudian kita melihat lagi ya bahwa Ruth ini adalah seorang yang bergantung ya. Jadi dalam prinsip hayat ya, kita ini adalah orang yang bergantung kepada Tuhan. Nah, karena itu dia benar-benar taat kepada Naomi. Ya. Jadi Ruth ini mencerminkan kepada kita, dia perlu satu sandaran. Makanya Naomi memberikan dia, mengatur suatu kesempatan supaya dia bisa memiliki suami yang menebus dia, memiliki suami yang menjadi sandaran dia. Hari ini pun kita demikian ya. Ketika kita menempuh jalan hayat, hidup kita adalah hidup yang bergantung ya, bukan hidup yang merdeka ya, kemana-mana bisa. Jadi Ruth ini adalah seorang yang taat. Dia tidak bisa melakukan semau dia sendiri ya. Naomi menunjukkan, kamu melakukan ini ya, kamu datang ke sana ya, temuilah Boas ya. Dia taat saja ya. Prinsip hayat ini ya, kita adalah prinsip yang bergantung. Jadi saudari, setiap kala kita dalam menempuh hidup Kristen kita, ketika kita begitu merdeka ya, kita akan mengalami maut. Nah, Ruth ini menunjukkan kepada kita, dia benar-benar bersandar kepada Tuhan ya, mengambil jalan hayat ya. Terus lanjut lagi saudari ya, kita melihat mengenai Boas. Bagaimana dia Boas menempuh jalan hayat? Boas adalah seorang yang menempuh jalan yang sempit, pintu yang sesak ya. Dia bisa mengekang dirinya ya. Walaupun waktu itu Ruth datang ya, dia ada malam-malam saat itu saudari ya, tapi Boas bisa mengekang hawa nafsunya ya. Benar-benar seorang yang hidup dalam jalan hayat. Dia tidak dikendalikan oleh hawa nafsu egonya ya. Yang kedua ya, dia juga adalah seorang yang memperhatikan orang lain ya. Jadi orang yang menempuh jalan hayat, selain keluar dari egonya ya, dia juga adalah seorang yang memperhatikan orang lain. Dari ayat yang kita baca mengatakan, kalau kita mengasihi orang ya, kita berpindah dari maut ke dalam hayat ya, kepada hidup ya. Jadi Boas ini adalah seorang yang berpindah kepada hidup karena dia memperhatikan Ruth ya.
dia menebus Rut, ya, dia memperhatikan orang lainnya. Jadi di ujungnya saya melihat ya bahwa jalan hayat inilah jalan yang memperhatikan orang, ya, jalan yang bergantung kepada suami kita, ya. Kristus adalah suami kita, Kristus adalah kepala kita perlu bergantung kepada Dia. Kemudian yang terakhir ya, saya melihat bahwa orang-orang yang menempuh jalan hayat ini, dia akan menjadi satu mitra, ya, satu persekutuan, ya. Jadi Boas itu menikah dengan Rut, mereka menjadi mitra untuk melahirkan Kristus, ya. Melalui persekutuan Rut dan Boas ini, ya, lahirlah silsilah nenek moyang Kristus. Jadi saudari, inilah jalan hayat yang digambarkan dalam kitab Rut, ya. Mudah-mudahan melalui gambar yang sedemikian, contoh yang sedemikian, ya, kita bisa memahami sebagaimana sih kita bisa menempuh jalan hayat ini, ya. Mudah-mudahan dalam hidup Kristen kita, di dalam pemulihan Tuhan, bukan hanya slogan bahwa kita menempuh jalan hayat, tapi benar-benar kita lakukan, ya. Poin yang pertama adalah kita berpaling kepada Tuhan, ya. Poin yang kedua adalah kita bergantung kepada Tuhan suami kita, ya. Poin yang ketiga adalah kita perlu mengekang hawa nafsu kita keluar dari ego kita. Poin yang keempat adalah kita perlu memperhatikan orang lain, ya. Poin yang kelima adalah kita perlu bermitra, ya. Dengan cara demikian, poin-poin tadi itu, ya, kita bisa menempuh jalan hayat. Akhirnya kita bisa berbagian di dalam menghasilkan Kristus. Kita bisa membawa Allah ke dalam keinsanian, ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang demikian, ya. Kita bersyukur di dalam pemulihan Tuhan kita bisa melihat ini, ya. Kita bisa melihat jalan hayat, dan bukan hanya melihat, kita menempuh jalan hayat. Mulia bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu bahwa kami bisa melihat sedikit jalan hayat ini. Tuhan rahmatilah kami Tuhan, supaya kami setiap hari kami bisa menempuh jalan hayat ini. Kami sungguh damba ya Tuhan, oh, memiliki bagian di dalam membawa Kristus ke dalam keinsanian. Kami berbagian ya Tuhan di dalam generasi Kristus. Dapatkanlah kami hari Tuhan menjadi Rut-Rut hari ini, menjadi Boas-Boas hari ini, menjadi seorang Naomi ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih atas jalan hayat-Mu. Amin. Bahwa diri kami terus berada di dalam jalan ini. Amin. Meskipun jalan ini sempit, ya, meskipun kekuatan kami juga tidak seberapa, amin, namun kami terus tetap mau berada dalam hayat-Mu Tuhan. ya, Oh, tidak tinggal dalam pohon pengetahuan baik dan jahat. amin. Tuhan rahmati setiap kami semua. Amin. Bisa tidak tinggal di dalam maut, Amin. tapi terus memperhatikan saudara seiman kami, Amin. merawat dan mengasuh mereka. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin.